Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 10, pengelolaan wakaf untuk kemaslahatan umat. Contoh teladan tentang wakaf dari sahabat Nabi Utsman bin Affan yang masih ada sampai sekarang, diantaranya adalah sumur rumah, kebun kurma, hingga hotel. Ternyata di balik sumur ini tersimpan kisah menarik seputar kedermawanan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Khalifah Utsman bin Affan. Sumur rumah merupakan salah satu peninggalan sejarah pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Sumber air ini berada tepat di sebelah Masjid Qiblatain, Madinah, Arab Saudi. Diceritakan bahwa kala itu Madinah sedang dalam kondisi paceklik. Masyarakatnya sulit mendapatkan air bersih, baik untuk minum maupun untuk berwudu. Keadaan ini tentu saja sangat menyulitkan kaum muhajirin, lantaran mereka terbiasa hidup dengan air zam-zam melimpah di kota Mekah. Salah satunya sumber air yang bisa diandalkan saat itu adalah sumur rumah. Kondisi ini dimanfaatkan oleh si pemilik sumur untuk memperjualbelikan air miliknya. Masyarakat Madinah diwajibkan membeli dan antri untuk mendapatkan air dari sumur rumah. Mendengar hal itu, sahabat Nabi yang dermawan, yaitu Khalifah Utsman bin Affan, berusaha membebaskan sumur tersebut dari pemiliknya. Beliau mendatangi rumah pemilik sumur dan menawarnya dengan harga yang tinggi. Namun sang pemilik tak ingin menjual sumurnya. Utsman tetap berteguh hati dan kembali menawar sumur itu dengan harga yang lebih tinggi. Hingga akhirnya Utsman menawarkan jalan keluar kepada pemilik sumur dengan cara membeli setengah dari sumur itu. Mendengar tawaran itu, pemilik Yahudi langsung menerimanya dengan anggapan dirinya akan mendapat untung 2 kali lipat. Kesepakatan tersebut dilakukan dengan aturan kepemilikan sumur secara bergantian. 1 hari dimiliki Utsman dan 1 hari dimiliki orang Yahudi. Saat tiba gilirannya, Utsman meminta kepada seluruh penduduk Madinah untuk mengambil air secara gratis dari sumur dan mengambilnya dengan ukuran yang cukup banyak agar cukup untuk persediaan 2 hari. Karena keesokan harinya sumur tersebut akan berganti pemiliknya. Esok harinya sumur tersebut sepi tanpa pembeli karena penduduk masih memiliki cadangan air. Akibatnya kondisi ini, si Yahudi pemilik sumur mendatangi Utsman dan memintanya untuk membeli separuh lagi sumur miliknya. Akhirnya dibelilah separuh sumur tersebut dengan harga yang sama pada saat pembelian pertama, yakni 20.000 dirham saat itu. Sumur rumah pun menjadi milik Khalifah Utsman bin Affan sepenuhnya. Setelah itu, beliau mewakafkan sumur rumah untuk kepentingan para penduduk. Siapapun diperbolehkan mengambil air dari sumur itu, termasuk pemilik lamanya, si orang Yahudi. Seiring berjalannya waktu, area di sekitar sumur banyak ditumbuhi pohon kurma yang terus bertambah jumlahnya. Saat ini diperkirakan ada sekitar 1.550 pohon kurma di sana. Pohon-pohon kurma ini dikelola oleh Departemen Pertanian Arab Saudi. Kurma-kurma yang dihasilkan oleh Departemen Pertanian ke pasar-pasar dan setengah hasil penjualan kurma diberikan kepada anak-anak yatim dan fakir miskin. Uniknya, setengah pendapatan lagi disimpan oleh pemerintah Arab Saudi pada salah satu bank dengan rekening atas nama Utsman bin Affan di bawah pengawasan Departemen Pertanian. Kabarnya, uang simpanan di rekening tersebut telah digunakan untuk membeli sebidang tanah dan membangun hotel berbintang 5 yang cukup besar di salah satu kawasan strategis dekat Masjid Nabawi. Kini, hotel tersebut sudah dalam tahap penyelesaian
dan akan segera disewakan, diperkirakan omsetnya bakal mencapai 50 juta rial per tahun. Untuk mengenang kedermawanan sang khalifah, hotel ini pun diberi nama Hotel Utsman bin Affan. Kini, Hotel Utsman bin Affan menjadi bintang 5. Dibangun dengan tabungan Utsman bin Affan yang telah berusia lebih dari 1000 tahun. Sudah dilengkapi 2 restoran besar dan 6 unit perbelanjaan. Hotel dioperasionalkan oleh Sheraton, salah satu hotel bertaraf internasional. Uang dari hasil pendapatan setelah dibagi dengan pengelola akan dibagikan kepada kaum miskin dan masuk ke rekening Utsman bin Affan. Demikianlah selintas tentang wakaf Utsman bin Affan yang terus berkembang hingga sekarang. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang wakaf. Yang pertama, pengertian dan hukum wakaf. 2. Dalil tentang wakaf. 3. Rukun wakaf. 4. Syarat wakaf. 5. Macam-macam wakaf. 6. Hikmah pelaksanaan wakaf. 7. Perilaku yang mencerminkan pelaksanaan wakaf. Dan 8. Tata cara wakaf. Pengertian wakaf secara bahasa. 1. Al-habs, artinya menahan. 2. Al-man'u, mencegah, artinya menahan untuk tidak dijual, tidak dihadiahkan atau diwariskan. Pengertian wakaf secara istilah yaitu suatu ungkapan yang mengandung penahanan harta miliknya kepada orang lain atau lembaga dengan cara menyerahkan suatu benda yang kekal untuk diambil manfaatnya oleh masyarakat. Hukum wakaf adalah sunnah. Wakaf sebagai amaliyah sunnah yang sangat besar manfaatnya bagi wakif, yaitu sebagai sedekah jariyah. Dalil wakaf Quran surah Ali Imran ayat 92. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Artinya, kamu tidak akan memperoleh kebaikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mengetahui. Syarat wakaf adalah hal-hal yang dipenuhi sebelum melakukan wakaf. Al-wakif, al-mauquf, al-mauquf alaih atau nazir, dan sigot. Rukun wakaf adalah tata cara menjalankan wakaf secara berurutan. Bila terdapat salah satu yang tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan wakaf tidak sah. Yang pertama, pemberi wakaf menyerahkan benda yang diwakafkan setelah disyaratkan memenuhi aturan. 2. Wakaf diterima oleh penerima baik perorangan atau lembaga yang jelas. 3. Harta yang diwakafkan berwujud nyata dan bersedia saat akad dilaksanakan. 4. Wakif mengikrarkan akad secara jelas dan lengkap sesuai keinginan wakafnya. 5. Harta wakaf mutlak menjadi milik masyarakat umum dan tidak dapat diklaim lagi sebagai milik pemberi wakaf. Macam-macam wakaf. A. Wakaf ahli atau zurri. Wakaf ahli merupakan wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu saja, baik seseorang atau lebih dari satu, baik keluarga maupun bukan keluarga wakif. B. Wakaf umum atau khairi. Ialah wakaf yang sudah sejak semula ditujukan untuk kepentingan agama atau kemaslahatan umum, tidak dikhususkan untuk orang-orang tertentu saja, seperti mewakafkan tanah untuk masjid, sekolah, dan lain sebagainya. Hikmah pelaksanaan wakaf. A. Sebagai ungkapan syukur karena limpahan karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hidupnya tidak mengalami kesulitan. B. Terhindar dari cinta terhadap dunia secara berlebihan dan akhlakul mazmumah, diantaranya
bakhil, dan tamak. C. Seseorang yang memberikan wakaf akan memperoleh pahala yang terus-menerus walaupun ia telah meninggal dunia selama harta yang diwakafkan memberikan manfaat kepada masyarakat umum. D. Dapat mengentaskan kemiskinan karena dapat menciptakan peluang kerja pada lembaga-lembaga yang didirikan dari dana wakaf. E. Mengurangi keterbelakangan dan kebodohan karena wakaf dapat digunakan mendirikan sekolah-sekolah gratis dan sarana yang lengkap untuk memberikan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi kepada mereka yang mengalami kesulitan biaya terkait dana pendidikan. F. Mempersempit kesenjangan sosial antara yang memiliki dan yang tidak dengan memeratakan kesejahteraan pada kaum duafa. G. Memberi contoh untuk generasi yang akan datang dengan adanya bukti peninggalan harta wakaf berupa masjid, lembaga pendidikan, pemakaman, jalan umum, sumur, dan lain sebagainya. H. Menjamin kelangsungan suatu amal usaha umat seperti adanya rumah sakit, pertokoan, perkebunan, gedung pertemuan, dan lain sebagainya. I. Memperjelas status tempat atau lahan wakaf yang digunakan untuk kemaslahatan umat karena wakaf merupakan salah satu sumber dana. Perilaku yang mencerminkan pelaksanaan wakaf. A. Berupaya untuk selalu melaksanakan ajaran syariat Islam dari berbagai aspek. Salah satunya adalah aspek pemberdayaan umat melalui wakaf. B. Bersungguh-sungguh dalam menggeluti profesi masing-masing sehingga memperoleh hasil yang diinginkan. Salah satunya adalah dalam bentuk materi. Dengan demikian, kesempatan untuk melakukan wakaf lebih besar. C. Perlunya sikap profesional dan manajemen yang terbuka dengan prinsip transparansi dan akuntabel terhadap sumber-sumber dana umat sehingga pengelolaan wakaf mampu berkembang dengan baik dan produktif. D. Terhindar dari sikap malas, masa bodoh, pesimis, tidak peduli. Sikap yang demikian akan melahirkan generasi yang hanya menjadi benalu atau menjadi beban orang lain. Tata cara wakaf. A. Calon wakif menghadap nazir di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Pejabat ini adalah kepala kantor urusan agama atau KUA setempat. B. Ikrar wakaf sebanyak 2 orang saksi dan bentuk ikrarnya tertulis. C. Status tanah wakaf dalam keadaan tuntas, bebas dari ikatan atau sengketa yang dibuktikan dengan sertifikat atau pengganti yang sah yang berupa surat keterangan kepala desa yang dibuatkan oleh camat tentang kepemilikan tanah dan surat izin dari wali kota atau bupati, dalam hal ini diwakili kepala subdit pertanahan.